aja. Seperti itu. Nah, di dalam satu ayat, al-iman yasdad wa yanqus. Iman itu kadang yasdad, nambah, kadang turun. Ya Pak. Turunnya seperti apa? Tingginya seperti apa? Kata-kata ini kata-kata ulama, bukan hadis. Al-iman yasdad wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang naik, kadang turun. Turunnya seperti apa? Naiknya seperti apa? Semua hidup ini pakai ukuran. Kalau kita mengukur gedung pakai alatnya meteran. Kalau kita mengukur panas udara dingin itu termometer. Nah, kalau mengukur iman kita naiknya seperti apa? Turunnya seperti apa? Gimana mengukur? Karena ada kata-kata iman yasdad wa yanqus. Iman itu kadang naik. Ketika bersama di majelis iman kita bertambah. Kok sedih banget. Keluar dari majelis berjalan penyakit. Karena hubungan dunia kita lebih dekat. Karena iman itu naik, kadang iman itu tuh turun. Iman itu sulit loh. Ya, bahkan Rasulullah diingatkan di dalam Al-Quran. Surat 10 Yunus ayat 99 sampai 100. Ya, Rasulullah nggak mampu loh ngajak pamannya untuk beriman, tidak mampu. Karena beriman itu mahal harganya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunus ayat 99 sampai 100. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Kalau Allah menghendaki di muka bumi ini, kata Allah, beriman semuanya. Kalau Allah menghendaki, terus maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ya Muhammad, apakah kamu memaksa untuk manusia beriman semuanya? Kalau Allah berkehendak, maka seluruh bumi ini beriman semuanya. Apakah kamu maksa ya Rasulullah? Apakah kamu maksa ya Muhammad? Terus? Dan tidak ada seorang pun, kata Allah, akan beriman kecuali dengan izin Allah. La imana illa biiznillah. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini beriman tanpa izin Allah. Terus? Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Artinya beriman cukup mahal. Ketika Bani Israel di zaman Isa ibnu Maryam, hai Isa ibnu Maryam, bisakah kamu mendatangkan hidangan dari langit? Hidangan dari langit. Kalau bahasa kita tuh Lailatul Qadar. Hidangan dari langit itu adalah yang bikin tentram dan menyaksikan hidangan itu. Kalau bahasanya Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Bisakah Tuhan menurunkan hidangan dari langit? Apa kata Isa? Ya, surat 5 Al-Maidah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang yang beriman. Jadi ukuran kita beriman itu bertakwa dulu apa beriman dulu? Takwa. Halo? Bertakwa dulu apa beriman dulu? Takwa dulu. Takwa plus beriman sama dengan amal soleh. Itu asli. Jadi orang yang beramal soleh itu dia beriman plus takwa. Maka hari ini kenapa manusia nggak bisa ketemu Tuhan? Karena masih musyrik, belum ada amal soleh. Soleh sempurna. Ketika Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam berkata, bertakwalah jika kamu orang yang beriman. Jadi ukuran orang yang beriman itu takwa. Bedah takwa itu. Maka di dalam khutbah Jumat seorang khatib tidak ada wasiat takwa, batal khotibnya walaupun dia ceramah 1 jam. Karena wasiat takwa masuk rukun dia. Seorang khotib
ngisinya bagus, tapi lupa dengan wasiat takwa, batal khotibnya. Karena itu rukun, walaupun isi khutbahnya terus. Ya, rukun khutbah. Penting sekali wasiat takwa. Maka seorang khotib mengingatkan, marilah kita wala tamutunna illa wa antum. Bila kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, karena wasiat yang terbaik itu takwa. Ya. Kembali tadi, iman itu yazdad wa yanqus. Artinya iman itu kehendak Allah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Abu Thalib dengan Khadijah ini berbeda versi. Khadijah membantu Rasulullah dengan harta dan jiwa raga. Bahkan 3/4 Mekah dibantu Rasulullah. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, juga nyawa, harta diberikan juga kepada Rasulullah. Kenapa Abu Thalib tidak beriman? Apa beda Abu Khadijah dengan Abu Thalib? Berbeda. Khadijah membantu perjuangan Rasulullah bukan sebagai suami, tapi Khadijah membantu Rasulullah sebagai utusan Allah, dan dia membantu perjuangan Rasulullah. Harta 34 Mekah diberikan karena Rasulullah adalah sebagai utusan Allah, karena Allah, bukan karena suami. Sedangkan Abu Thalib membantu Rasulullah bukan karena Rasulullah sebagai utusan, tapi kebenaran keponakan. Itu beda tipis. Ada yang membantu karena keponakan, ada yang membantu Nabi Muhammad karena Allah, karena Rasul sebagai utusan. Artinya di sini, nah, beriman dalam tingkatan yang paling bawah sekali itu iman yang diazab. Dia beriman tapi diazab oleh Allah. Setiap dia beriman tetap diazab. Iman yang paling rendah. Iman yang seperti apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Ini paling bawah sekali. Ya, tidak penting ngaku kita beriman, tapi lakukan dalam bentuk perbuatan takwa kita. Surat 2 Al-Baqarah 8, 9, 10. Yo aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jaraknya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Ngaku, kami beriman kepada Allah. Terus dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. ngaku, banyak di dunia ini ngaku beriman. Tidak penting ngaku beriman, tapi yang paling penting itu diakui oleh Allah sebagai hamba yang beriman. 250 juta yang ngaku kafir cuma 1 orang. Itu siapa? Ahok. Lain aku beriman semua loh. Dan jangan beriman kita sebatas itu, pengakuan. Mending enggak penting kita ngaku beriman, tapi Tuhan tahu nilai kita. Seperti itu. Coba ini, ada orang yang ngaku beriman ini malah diazab oleh Allah. Coba lagi, Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. ngomong depan orang beriman dia beriman, di belakang tidak. Terus mereka hendak menipu Allah, nipu Allah, Tuhan tahu dia nipu. Terus dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, tetapi sedang mereka tidak sadar. ada enggak
yang ngaku beriman Allah, tapi rafi. Ada enggak orang beriman nipu orang beriman sendiri? Ada. Pakem lagi berimannya hafal kayak anak Pancasila, iman kepada Allah, iman hari kemudian, iman qada dan takdir, iman kepada malaikat Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Ada yang seperti itu. Tetapi imannya menipu dirinya sendiri, tapi tidak sadar. Lanjutkan, apa yang terjadi? Dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit, Pak. Maka nggak sadar penyakitnya. Terus Lalu ditambah Allah penyakitnya. bazadat imanahum, maka dia tambah penyakitnya. Udah penyakit, ada penyakit dia ditambah oleh Allah penyakitnya. Terus Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. bohong. Apa? Beriman bohong. Biasa enggak? Biasa. Ini iman pengakuan. Iman yang aku beriman dan biasa. Yang kedua, beriman ngomong doang. Bilang aja orang sedekah, ayo sedekah, dia malah tidur. Orang sedekah, bilang di mimbar sedekah 2,5%, dia tampak sedekah. Dia mengatakan tangan di atas lebih baik tangan di bawah, ternyata dia ngajukan proposal. Ada seperti ini. Dia paham betul tentang hadis. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah, ternyata tangannya selalu di bawah seperti ini. Di depan pemerintah, di depan orang kaya, tidak sedekah. Kalau seorang ulama mengatakan sedekah 2,5%, seorang ulama lebih dari situ harusnya 5%. Itu kalau belajar di Kristen, di Nasrani. Nasrani itu sedekah 10%, ulamanya 45%. Itu memahami konteks hadis, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ya, bukan saya orang kaya, enggak. Ya, seperti itu. Nah, ini ngomong, ngajak orang ke majelis. Ayo ke majelis. Ternyata dia enggak di majelis. Ya, kumpul dia dengan kawan-kawannya, kumpul dengan keluarganya. Ya, orang udah kumpul di masjid, dia masih kumpul dengan keluarganya. Ngoloi orang, Pak. Tapi dia nggak menjahit. Nah, iman yang kedua ini dibenci oleh Allah dan dibenci alam semesta ini. Itulah kaburo maktan. Surat 61 ayat 2 dan 3. Semoga kita nggak termasuk yang terakhir, yang tadi dengan yang ini. Dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh alam semesta. Orang yang janji terus nggak nepati itu sama seperti itu. Oke, besok datang, wah asik. Orang udah ngarap dengan dia, nggak datang. Seperti itu. Lanjutkan. As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Jadi mulut dengan hati beda. Mulut dengan hati berbeda, maka pekerjaan juga berbeda. Kalau bahasa zikirnya, zikir qaulinya dengan qalbinya nggak sama. Seharusnya zikir qauli, zikir fi'li, startnya dari qalbi. Ya qalbinya nggak bohong, mulutnya bohong. Ya kan, seperti itu. Suruh orang beriman, hai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Terus amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. amat besar kebencian Allah kalau kamu cuma ngomong doang. Maka
dalam kitab Ulumuddin, diam itu hikmah. Lebih baik banyak diam, Pak, daripada banyak nyuruh. Lebih baik kita diam, ya kan, daripada kita menyuruh. Alangkah lebih baik kita mengajak, bukan menyuruh. Nyuruh itu gini, terkait nyuruh itu. Kalau mengajak, yuk sama-sama. Yuk sama-sama kita ke surga. Yuk sama-sama kita ibadah. Sama-sama. Yuk sama-sama, yuk kita di abisu. Sama-sama kita setiap sebulan sekali mengadakan sedekah. Saya tertarik dengan masjid di Joglo, Jogja. Ya. Jadi di Jogja itu masjid 0 balik 0. Di Jogja. Ya. Jadi impak itu 0, baliknya 0 setiap bulan. Karena apa? Dia lihat orang pagi miskin, mampu masjid yang nggak punya usaha, diberi usaha. Itu Jogja. Kalau sekarang enggak, masjidnya bangga dengan miliaran duit. Alhamdulillah, cuma hari ini uang kita terkumpul semua tabungan 150 juta. Ditanya Tuhan, ditanya oleh Tuhan. Kalau 0 balik 0, nggak tanya. Maka ada orang nanya dengan saya di Pekanbaru, Pak Ustadz, saya bicara konsep mujizat sedekah. Saya Pak Ustadz, sedekah bukan main, bantu bukan main. Bantu masjid mungkin aku nggak tahu lah berapa masjid yang saya bangunkan, berapa bantuan syak yang saya bantukan untuk pesantren. Kenapa kok masalah hidup saya masih seperti ini, timbul kekhawatiran, masih sedih, anak saya nakal. Saya bilang, Bapak sedekah pergi apa? Pakai semen. Lo tanya aja ke semen. Semen baca doa kan enggak? Kalau semen dikumpulkan di baca di tembok, nah tembok baca doa enggak? Saya bilang enggak, Ustaz. Yang bisa doa itu siapa? Saya bilang manusia. Nah itu dulu diurusin. Orangnya dulu diurusin. Ini kemarin di daerah sini nggak salah ya, pusing apa? Ada marbot apa? Ya, maling duit. Ya kenapa marbot tuh maling duit 20 juta? Bukan karena akhlaknya, ini jangan salah. Karena mungkin terpepet dia. Ini duit banyak banget sih. Nah, coba ngisi khotib di pusing misalnya 1 juta. Marbot sebulan tukang bersih, tukang azan, gajinya cuma 500. Lo mau jadi khotib aja sekalian. Ustaz baru datang ngisi sejam, Assalamualaikum 500. Si marbot tukang azan dia, subuh buka dia, bersihkan iya. Terus gajinya cuma 1 juta. Gila kita ini. Ini harus balikkan. Seorang penceramah 1 jam ukurannya, marbot lebih tinggi gajinya itu. Tukang azan dia, tukang beduk dia, tukang bersih dia, tukang ngepel dia. Hah? Ada orang kaya mau jadi marbot? Nggak ada. Nggak ada. Ada ustadz mau jadi marbot? Nggak ada, kecuali mahasiswa yang masih kuliah. Maka saya punya program dalam beberapa bulan ini. Di atas lagi, ada yang beriman, dia lakukan sembahyang, dia lakukan puasa, dia lakukan sedekah, dia lakukan umroh setiap bulan, bahkan dia haji. Tapi iman itu belum menusuk hatinya, nilainya 0, sembahyangnya 0, puasanya 0, zakatnya 0, hajinya 0. Kenapa? Karena dia tunduk, tapi hatinya masih ada dengki dan iri. Karena iman belum menusuk di hatinya. Surat 49 ayat 14. Banyak ini beriman tapi belum menusuk ke hati. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Ya Rasulullah katakan kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Kami sudah tunduk, kami sudah sembahyang, kami sudah umroh, kami sudah sedekah. Karena dia beriman tadi. Terus karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. kenapa? Dia hobi sholat tapi masih ngomongkan orang, hatinya masih busuk, masih iri, masih dengki. Rajin sedekahnya, rajin umrohnya, rajin puasanya, tapi masih busuk karena imannya baru belum sampai menusuk ke hati. Gimana ya ibadahnya? 0. Ya, beriman belum menusuk ke hati.
Seharusnya beriman itu menusuk ke hati sebagaimana imannya yang seperti kebun di dalam surga hati kita. Nah, ketika iman itu menusuk ke hati, apa yang terjadi? Surat 8 ayat 2, 3, 4. Ini iman yang nusuk ke hati, sampai ke hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. ketika zikirullah, dibacakan asma Allah, gemetarlah hatinya. Zikirullah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Lanjutkan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah bukan jauh dari Al-Quran, tapi makin bertambah iman. Dari orang yang beriman ketika diingatkan nama Allah gemetar hatinya, ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, bukan lari dari ayat itu. Lanjutkan. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lanjutkan. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Tetap menjadi hubungan dengan Allah. Saya mengartikan sholat itu hubungan. Hubungan. Sholat masih bahasa Arab. Hubungan. Tetap dia menjadi hubungan dengan Tuhan. Hubungan silah. Silahnya dengan Allah, la ilaha illallah. Dan silahnya kepada alam semesta, bil khusus manusia. Dengan Allahnya bagus, tapi dengan istrinya kacau. Dengan Allahnya bagus, dengan anaknya kacau. Dengan Allahnya bagus sholatnya, tapi dengan manusia sekitarnya tidak bagus. Sholat itu adalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan alam semesta. Maka kedua-duanya harus sempurna. Maka sholat dari kalimat waw, shod, dan lam, hubungan. Maka kata-kata sholat itu, maka tawasulkan aku setiap dalam perbuatanku. Ya kan? Aku lebih mengatakan itu. Maka ada sholat diartikan doaun. Sholat diartikan tidak berkeluh kesah dan kikir. Ya kan? Seperti itu. Kalau sholat dalam ilmu fikih dimulai takbir secara faham, as-sholat wa lughatan, paham, yaitu takbir wa tasbih. Tapi menurut Allah sholat itu tidak berkeluh kesah dan kikir. Maka ciri orang yang sholat terhubung dengan Allah itu harus melepaskan dua sifat, la khaufun wala yahzanun. Ya kan? Nah, lebih itu ngelamun sholat kita, Pak. Ya kan? Jadi sholat itu harus hilang rasa kekhawatiran, khauf wala yahzan, rasa ketakutan, kekhawatiran. Maka ketika kita sholat, rasa khawatir, rasa sedih, dibawa ekonomi dan lain-lain, dibawa waktu sholatnya, maka terbawa bayangan itu. Jadi kita sholat itu harus ya ayyuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbi. Maka orang yang di sholat itu, ketika kamu sholat, maka ketika kamu merasa aman, jadikan sholat seperti biasa. Aman itu lahir dan batin. Jangan Bapak terteteng azan langsung dengarkan satu buah. Aman dulu. Jadi aman. Apabila kamu merasa aman, jadikan sholat seperti biasa. 403. Pesan saya, jangan sholat tahajud tergesa-gesa. Kayak ketemu ada tuh loncat sana loncat sini. Padahal belum aman. Amankan lahir, amankan batin, baru sambungkan sholat dengan Tuhan. Seperti itu. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, kalau kamu merasa aman, terus maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Jadi aman dulu, ya kan? Jadi hadis yang dipakai ma'ahu yuhibullah as-sholatu 'alal waqtiha. Ya, enggak spontan seperti itu memahami tentang ayat itu. Sholat mana yang dicintai oleh Allah? As-sholat pada waktunya. Kalau bicara kemakrifatan dalam kajian tauhid, ini salah. Ya kan?
Karena apa? Tak aja nggak boleh. Karena tergesa-gesa itu juga nggak boleh. Karena saudaranya setan, ya kan? Jadi pemahaman hadis itu harus paham benar. Yaitu apabila kamu merasa aman, dirikan sholat. Aman itu kan yang tahu kamu. Memang bukan ada tahu Bapak sedang aman atau tidak aman? Tidak tahu. Yang tahu itu Bapak aman atau tidak aman. Nah kalau nggak aman, makanya banyak sekali rumah ditinggalkan kebakaran karena belum aman. Dia sholat subuh, tahu-tahu kebakaran rumahnya. Ya, tahu-tahu anaknya masuk sumur, ya kan? Seperti itu. Jadi aman. Yang tahu keamanan itu lahir dan batin. Jangan kamu suruh biar Tuhan aja yang mulus-mulus. Memang Tuhan kacung kita. Mau sholat demi Allah, sholat biar Tuhan aja yang mulus. Tidak seperti itu. Tuhan bukan kacung kita. Kita itu nasib banget loh berita ya Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Ya Allah, anak aku milik TPS ya Allah, luluskan. Kita ini berdoa, apa minta Tuhan? Ini tipis loh, hati-hati. Ya, maka doa itu jangan seperti doa di iblis. Tahu doa iblis? Doa iblis itu maksa sama Tuhan. Tuhan, kau turunkan apa yang di langit itu. Aku minta denganmu agar doaku ini dikabulkan. Kau tunda Tuhan. Itu doa iblis, maksa dengan Tuhan. Jadi doa itu pakai mulai ya Allah ya Roh yang menguasai langit, yang menguasai zat kasih sayangmu. Seperti itu, jangan kayak merintah. Seperti itu. Memang Tuhan nggak paham bahasa kita. Kembali lagi coba. Nah, satu iman yang masuk ke dalam hatinya. Kita buka ayat 8 terakhir. 8 tadi. Ayat 2, 3 sampai ini. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Terus? Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tiganya, terus? Yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Tetap dia aqimu salat, bukan amalu salat. Aqimu salat dengan amalu salat itu beda. Kalau amalu salat kayak kita lakukan ini, sudah kerjakan sholat. Kalau aqimu sholat, tegakkan sholat. Kapan? Waktu lo sholat? Setelah sholat. Dari zuhur ke asar ada jarak nggak? Naiknya subuh ini ke zuhur banyak jaraknya. Jadi ketika kita tegakkan sholat subuh, kita harus tegakkan di antara subuh dan zuhur. Karena yang setan masuk tuh di waktu sholat apa di antara itu? Di antara subuh dan zuhur. Orang maling itu situ. Mana ada orang sholat tuh waktu maling itu nggak ada. Tapi waktu antara subuh dan zuhur, nah tegakkan. Jadi asar di sujud, bekas sujudmu, bekas wudumu kau bawa dari subuh sampai ke zuhur. Jangan sampai situ, asal sujud. Oh ingat deh ini PM. Kalau bahasa pondok pesantren itu pondok pesantren. Ingat ya, kamu tuh ada satu di sini. Jangan ucap nanti kemana kamu terlihat ada santri. Ya kan seperti itu. Jadi subuh kita bawa sampai ke zuhur, terjaga. Aqimu sholat itu menegakkan sholat kita dalam tingkah laku dan akhlak. Ada dua itu. Terus lanjutkan. Dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lanjutkan. Terus itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Ulaika hum mu'minul haqqan. Hak. Jadi orang yang beriman yang benar-benar hak. Cirinya ketika dibacakan dzikrillah wa qulubuhum, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya, selalu menegakkan hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan Allah, hubungan manusia. Yang ketiga, apabila dapat rezeki dia berbagi, ya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Terus mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Rizqul karim. Apa rizqul karim? Rizki yang mulia itu apa? Rizqul karim ada kalian kita mendapatkan rahasia isi Al-Quran. Karena nggak semua orang tahu isi rahasia Quran. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, ada satu yang diharapkan oleh orang. Juz 31.
Juz Quran berapa? 30? Juz 31-nya tuh yang diharapkan. Apa juz 31? Sadaqallah Maha benar. Bapak sedekah, terus Bapak praktekkan. Ternyata lipat gak? Nganda, Maha benar firman-Mu. Ternyata Tuhan benar. Ternyata ketika aku perhatikan sedekah lipat gak? Nganda. Apa artinya? Sadaqallah itu, maka awasi sadaqallah ngasih semua isi Quran itu. Coba. Kita nggak pernah sadaqallah asing. Banyak korek bacakan tutup Quran sadaqallahul azim. Apa yang mau benarkan isi Quran kalau nggak ada yang benar? Bisa dibuktikan nggak? Coba 47 Intan surullah yang surku wa yusabbik akdamakum. Ya kamu nolong Allah, Allah tolong kamu, Allah bukan kedudukanmu. Jalannya ini. Kalau besok hari Ustaz besok mau makan apa? Kalau dalam kitab saya Abdul Qadirani sudah batal imannya. Besok mau makan apa ya saya? Batal imannya tuh. Batal ketauhidannya. Berarti nggak yakin Tuhan itu menjaminmu. Coba ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nggak ada agamanya, nggak ada agama. Ya? Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Intan surullah, nggak ada intan billah, nggak ada. Intan surullah originalnya. Nah ditambah itu agama, itu tak tafsiran itu, tafsir penerjemah. Nah ada dinnya itu. Intan surullah yang surku. Karena otak kita ketika agama, otak kita agama. Allah tuh ada orang fakir miskin, ya, kelaparan. Kaitannya dengan apa ya? Allah berikan aku makan, terus lo bantu. Tuh ada bunga-bunga yang kurang air, lo bantu, lo sirami. Ya kan? Tiap hari ada orang berdoa, ya Allah, hari ini aku yatim, ya Allah, aku belum makan, ya Allah, di samping masjid ini. Ada hamba Allah, ini buat kamu nasi bungkus. Itu nolong Allah. Jadi ini yang dimaksud nolong Allah, menggantikan tugasnya. Coba intan surullah yang cukup terus. niscaya Dia akan menolongmu Terus dan meneguhkan kedudukanmu. ini ditantang. Kalau kita benar-benar nolong Allah, Allah tolong kamu dan bukan kedudukanmu dan dijamin oleh Allah. Ekonomi. Kalau dalam kitab Syekh Abdul Qadirani, seorang ulama besok mau makan apa, anak saya bagaimana, hapus Tuhan. Ya, semut saja nggak seperti semut saja dia yakin bodoh. Ya, ngomongnya sujung langit ya. Sampai langit ketujuh tentang Tuhan. Tapi ketika makan besok bingung dia. Ya, seperti itu. Jadi kenapa dipakai? Kalau di pondok dipakai ini oleh kiai. Aslilah Tuhan tolong. Kalau kita nolong Allah. Jadi orang yang menolong Allah pasti Allah tolong. Apa yang harus kita tolong dari Allah? Yang Allah sudah janji dengan manusia bahwa di bumi ini adalah manusia penguasanya. Dan Tuhan sudah janji, dan Tuhan tidak mau mengingkari janjinya bahwa kamulah penguasa di bumi. Allah sudah serahkan isi bumi ini, alam semesta ini buat kita, yaitu flora, fauna, dan manusia untuk kamu atur melalui aturan-aturannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti tingkatan yang di atas lagi, tingkatan di atas daripada iman ini, salah satunya hablul wari. Pertama mengkam di hati, yang kedua dia punya sinyal sendiri dengan Tuhan. Disebut hablul wari. Hablul itu kabel, tali. Dia punya tali khusus dengan Tuhan. Maka dulu ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, tolong Pak Yai doakan. Doa Pak Yai kan tawasul dengan Tuhan. Kalau kiai sekarang nggak ada, apalagi saya. Orang dulu hebat-hebat, kenapa? Guru-guru ngaji, ya, yang dulu modal ini, modal apa, bisa itu. Dulu kan ustadz ngaji di desa-desa itu masih murni dengan Allah. Bahkan bisa ngawinkan anaknya, bahkan anaknya bisa sampai besar. Dia tetap gak ada ngaji sisa ilmunya, tapi dia tetap bersawah, tetap bertani, guru-guru ngaji dulu, ya kan? Kenapa? Karena dia lakukan itu. Bahkan anaknya sendiri tidak mau dari duit hasil ngaji. Jadi anaknya sekolah itu dari hasil keringat dia bertani. Tapi dia sebagai seorang ustadz dan seorang ngaji, ngajarkan ulama, saya nggak mau makan duit ini. Kenapa? Anakku sekolah dari hasil keringat dia, dari hasilku. Tapi duit ini nggak bisa saya nikmati untuk anakku.
Tapi gitu loh, saya ketemu seorang ustadz kiai. Saya masuk pondok itu tahun 89. 89 itu sudah dijawab seperti itu. Jadi saya lihat kiai saya seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tingkatan iman itu ada berapa tingkat yang harus kita jalani. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang beriman yang sampai ke hati.